Oke, welcome back to our channel Bahasaku Inggris with me, Mr. Ron Slamet bin Aceng bin Wasani. I come from Brebes, Central Java. Nah, it's not important for you, I think. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang for atau karena dengan menggunakan dua kata yang berbeda. Ada karena menggunakan for dan karena menggunakan because. Kemarin kita sudah membahas tentang for, perbedaan for ketika maknanya untuk dan ketika maknanya karena. Teman-teman bisa dilihat di video sebelumnya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna karena. Karena dalam bahasa Inggris itu tidak hanya menggunakan because saja, tetapi ada juga dengan menggunakan for dan because. Apa sih bedanya antara because dan for ketika sama-sama maknanya karena? Baik, langsung saja. Sebelumnya, teman-teman mungkin pernah belajar yang namanya compound conjunction sama complex conjunction, seperti itu. Nah, for di sini dia masuknya ke dalam bagian atau anggota atau kelompok conjunction, compound conjunction, conjunction yang menyetarakan. Nah, sedangkan because di sini adalah conjunction yang tidak menyetarakan atau kita sebut dengan complex conjunction. Oke, dari sini clear ya. Dari perbedaan conjunctionnya saja, dari jenis conjunctionnya saja udah berbeda. For itu masuknya ke dalam compound conjunction, sedangkan because itu masuknya ke dalam complex conjunction. Apa itu compound conjunction, Mister? Compound conjunction adalah conjunction yang menyetarakan. Contohnya, saya dan dia, contohnya seperti dan deh, kata dan. Ada banyak, kita singkat menjadi fun boys, for and or but or yet so. Nah, dan di sini adalah compound conjunction juga. Maknanya and, menggunakan and di sini kan dan. Nah, itu compound conjunction juga menyetarakan, seperti dia itu cantik dan pintar. Dan pintar di sini dan di sini menghubungkan cantik pintar. Dia itu sedang berada di Amerika atau di Jepang, atau juga termasuk ke dalam compound conjunction. Menyetarakan apa? Jepang dan Amerika, kota dan kota. Tadi dia itu cantik dan pintar, menyetarakan apa? Cantik dan pintar. Nggak mungkin dong kita bilang dia itu cantik dan Jepang, nggak bisa. Jadi kalau yang namanya compound conjunction itu harus setara, sama. Kalau adjektif, kata benda, kata benda. Nah, for di sini masuk ke dalam compound conjunction sehingga nanti pada contohnya dia menyetarakan seperti itu. Oke, aman ya teman-teman? Baik, langsung saja. Jadi perbedaan yang pertama, for itu termasuk ke dalam compound conjunction, sedangkan because itu termasuk ke dalam complex conjunction. Itu perbedaan yang pertama. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini saya sudah menggunakan kalimat yang sama, yaitu she is smart for she studies hard. Kemudian yang satunya lagi juga sama, she is smart because she study hard. Itu sama. Maknanya apakah berbeda, Mister? Sama. Ketika teman-teman menggunakan for, maknanya sama. Dua-duanya because. Dua-duanya karena. Ketika menggunakan because juga sama, maknanya karena. Sama, tidak ada bedanya. She is smart for she studies hard. Maknanya karena. She is smart because she studies hard. Maknanya karena juga. For karena, because karena. Cuman, karena yang namanya for ini termasuk ke dalam compound conjunction, maka secara pola subjek predikatnya yang ini, ya ini kan polanya subjek predikat teman-teman. Nah, kalimat nominal she is smart itu kan polanya subjek to be adjektif, ya kan? Subjek predikat, kemudian ini subjek predikat juga, tetapi dua-duanya itu disebut dengan main clause. Ingat tadi yang saya bilang, kalau yang namanya compound conjunction itu menyetarakan. Saya dan dia berangkat ke sekolah. Nggak mungkin dong saya dan cantik. Dan di situ compound conjunction menyetarakan. Kalau saya ya dengan pronoun lagi. Saya dan dia, pronoun dengan pronoun. Nggak mungkin saya dan cantik pergi ke sekolah. Jadi yang namanya compound conjunction atau kata sambung menyetarakan itu harus sama. Jadi kalau for termasuk ke dalam compound conjunction, di sininya main clause, maka di sininya juga harus main clause, teman-teman.
Jadi yang namanya for maknanya karena dia berfungsi sebagai compound conjunction, yaitu menyetarakan antara main clause dengan main clause. Begitu. Kemudian bagaimana dengan yang because, Mister? Complex conjunction. Complex conjunction ini dia tidak menyetarakan. Ya, kalau ini setara, saya tulis di sini ya, dia setara. Nah, kalau ini tidak setara. Nah, kalau yang namanya compound conjunction setara, kalau complex conjunction tidak setara. Kalau dia tadi main clause dengan main clause, lalu bagaimana dengan because, Mister? Nah, kalau because itu seperti ini. She is smart because she studies hard. Dia itu pintar karena dia belajar dengan rajin. Sama dengan yang for juga. Tetapi karena dia because termasuk ke dalam complex conjunction, maka rangkaiannya itu seperti ini. Yang satunya subject to be, adjektif dalam kalimat nominal, ini juga sama conjunction, ya, sama conjunction, kemudian subject verb. Nah, polanya sama. Subject be, subject di sini juga sama, subject be adjektif, conjunction subject predikat adverb, ini juga sama. Subject be adjektif, conjunction subject verb adverb. Seperti itu. Cuman kalau ini main clause dia berdiri sendiri sebagai penghubungnya. Tapi kalau di sini because-nya masuk ke dalam rangkaian klausanya, masuk ke dalam rangkaian klausanya. Kalau ini kan enggak. Ini klausa, main clause, main clause. Kalau ini masuk, ini main clause, because subjek predikatnya ini masuk ke dalam rangkaian subclause, masuk ke dalam pola conjunction-nya, itu masuk ke dalam pola klausanya, seperti itu. Makanya karena dia masuk, namanya bukan main clause, ini main clause, ini main clause, harusnya kan begitu kalau for. Tapi kalau ini main clause, ini masuk ke sini subclause. Subclause itu nanti kita akan ada pembahasan 3 jenis klausa, tapi nanti pada ketemuan mungkin next time ya, karena itu lumayan banyak pembahasannya. Nah, subclause ini ada 3, ada yang namanya adjective clause, kemudian ada yang namanya noun clause, dan ada yang namanya adverbial clause. Because ini masuknya ke dalam yang mana, Mister? Ini jenisnya, seperti itu. Oke. Nah, itu perbedaan antara because dan for. Saya ulangi kembali, dalam pola kalimat yang sama, contoh yang sama, ini dua-duanya itu tidak ada bedanya secara kalimat. Misalkan, Mister, ketika saya ingin menggunakan mengaplikasikan kata karena, menggunakan kata karena dalam keseharian saya, itu boleh nggak menggunakan for atau because? Bisa dua-duanya, boleh. She is smart for she studies hard. She is smart because she studies hard. Itu nggak masalah, mau pakai for, mau pakai because. Cuman ketika dalam rangkaian structure atau gramatikal, bedanya kalau for berarti compound conjunction, berarti dia menyetarakan main clause dengan main clause. Tetapi kalau yang namanya because, dia tidak menyetarakan atau complex conjunction. Berarti ini adalah main clause subjek predikat yang pertama, kemudian conjunction subjek predikat ini masuk ke dalam rangkaian klausa. Conjunctionnya masuk ke dalam rangkaian conjunction subjek predikat, masuk ke dalam klausa. Nah, jenis klausanya yang ini masuknya ke dalam adverbial clause. Tapi kalau ini enggak. Subjek predikat pertama main clause, subjek predikat yang kedua main clause, tengah-tengah menghubungkan setara main clause dengan main clause. Seperti itu. Aman ya untuk perbedaan yang pertama dari jenis conjunction-nya, dan kemudian dari jenis kalimatnya menyetarakan. Kalau ini tidak menyetarakan main clause subclause, ini main clause subclause. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih perbedaan antara for sama because? Ini yang kedua. Dalam konteks kalimat pertanyaan, misalkan, why do you come late? Kenapa kamu datang terlambat? Di sini ketika kita mau bilang menjawab dengan menggunakan for atau because atau menggunakan karena, itu jawabannya dengan menggunakan because, bukan menggunakan for. Seperti itu. Misalkan, why do you come late? Karena saya membantu ibu saya. Nah, mana yang benar, Mister? Kita menggunakan because atau for. I have helped my mother. Nah, why do you come late?
Itu jawabannya bukan menggunakan for, teman-teman, tetapi menggunakan because. Jadi yang namanya because yang pertama bisa digunakan untuk menjawab kalimat pertanyaan mengapa. Why do you come late? Because I have helped my mother. Seperti itu. Enggak menggunakan for. Ya, itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya. Kemudian yang terakhir perbedaannya adalah yang namanya yang kedua bisa diletakkan di awal kalimat. Kira-kira mana yang bisa diletakkan di awal kalimat? Apakah for, apakah because? Kita tulis ulang. Misalkan for she studies hard, karena dia belajar dengan rajin, studies hard, kemudian she is smart, karena dia belajar dengan rajin, maka dia pintar. Ini mana yang kira-kira bisa diletakkan di awal, Mister? Apakah for, apakah because? Nah, yang kedua pada contoh yang kedua, yang bisa diletakkan di awal kalimat itu hanyalah because. For tidak bisa diletakkan di awal. Jadi, ketika teman-teman ingin menyusun rangkaian kalimat dengan menggunakan kata because di depan, menggunakan kata karena di depan, jangan menggunakan for, tetapi menggunakan because. Karena saya rajin belajar, saya pintar. Karena saya cerdas, anak yang cerdas, siswa yang cerdas, saya mendapatkan banyak prestasi. Ketika ingin meletakkan kata karena di depan, teman-teman menggunakan because, bukan for, seperti itu. Itulah perbedaan antara penggunaan kata karena ketika kita menggunakan for dan menggunakan because. Terakhir saya ulangi kembali, perbedaan karena untuk for dan because dua-duanya maknanya karena, bedanya kalau for termasuk ke dalam compound conjunction, dia menyetarakan. Kalau because masuk ke dalam complex conjunction, dia tidak menyetarakan. Menyetarakan itu sama, conjunctionnya tengah-tengah, adjektif, saya, dia itu pintar dan cantik, adjektif, pintar, cantik. Noun dengan noun, saya bertemu dengan Budi dan Andi, noun dengan noun. Mereka berada di Amerika atau di Australia, mereka berada di Amerika atau compound conjunction Australia, kata benda dengan kata benda, tempat dengan tempat. Tetapi kalau teman-teman misalkan menggunakan ada compound conjunction tidak setara, itu salah. Misalkan dia itu cantik dan bekerja. Nah, jadi yang namanya compound conjunction itu menyetarakan. Sehingga di sini for makna karena menyetarakan apa? Rangkaian subjek predikat menyetarakan dengan rangkaian subjek predikat. Maka yang namanya for menyetarakan main clause dengan main clause. Kalau yang namanya because tidak setara. Yang subjek predikat sininya main clause, conjunctionnya ikut rangkaian subjek predikat disebut dengan subclause. Ini subclause. Dia termasuknya subclause apa? Subclause ada 3, adjektif, noun, adverb. Masuknya ke yang mana, Mister? Ke adverbial clause. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menjawab pertanyaan mengapa, maka gunakan because sebagai jawabannya, bukan for. Ketiga, ketika ada kalimat ingin menggunakan kata karena di awal kalimat, maka gunakan because, bukan dengan for. Itu, teman-teman, perbedaan antara penggunaan makna karena antara for dan because. Ya, semuanya aman ya? I think enough pembahasan tentang karena menggunakan for dan because. Thank you very much for watching Bahasaku Inggris. Don't forget to share, comment, and like. Thank you very much. Bye-bye.